Selamat pagi. Siap. Kembali salam. Selamat pagi. Sepertinya kalian kurang semangat. Bagaimana kalau kita ulang selamat paginya? Gerard, selamat pagi lagi sekali. Siap. Kembali salam. Selamat pagi. Oke, sekarang saya minta kalian untuk, kalau misalnya saya bilang selamat pagi, kalian tuh pagi, 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 yes, gitu, oke? Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa dong, jangan cuma baik. Berkat Tuhan kan hari ini sangat luar biasa ya untuk kita. Benar atau tidak? Benar, oke. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, oke, siapa mau pimpin doa? Please, salah satu. Oke, angkat tangan please. Kok saya? Bagaimana? Siapa yang mau? Oke, ya udah kalau gitu saya tunjuk ya. Gerald boleh pimpin doa. Ayo dong, ya Gerald pimpin doa. Tidak masalah. Silakan. Oke. Silakan berdiri. Iya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak. Amin. Oke, terima kasih Gerald. Oke, nah, oke anak-anak semuanya. Ya, beberapa minggu yang lalu kita itu sudah mempelajari tentang karya pastoral gereja. Kalau nggak salah, liturgia ya. Ya, oke. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita akan masih ada tentang karya pastoral gereja. Karya pastoral gereja itu kan ada 5 ya. Yang dimana kita akan mencoba untuk mendiskusikan ya bersama itu mengenai gereja yang menjadi saksi atau martiria. Sebelumnya Ibu sudah ada berikan kepada kalian itu dalam bentuk bahan ajar di Canva dan saya kirim ke grup. Ya, kalian bagus, terima kasih sudah duduk secara berkelompok dan di situ saya sudah membagikan juga. Nah, untuk itu sebelumnya sudah semua bawa buku, yes? Buku, tunjuk dulu, tunjuk. Oke, buku sudah semua ada. Saya mau absen dulu ya. Oke, pertama Farel. Oke, Yolan. Hadir semua, yes? Siapa yang sakit? Mario nggak sakit lagi ya kira-kira? Aman. Oke. Supaya kalian agak lebih semangat dikit ya. Kita kayaknya bagus untuk senam peregangan sedikit. Bisa? Harus bisa dong. Coba berdiri kalian semuanya. Ya. Nah, Ibu mau ngajak kalian untuk senam sedikit. Oke, ikutin. Yang nggak ada ikutin dapat hukumannya. Oke, terima kasih. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyuruh kalian untuk membawa buku paket, terus ada yang membawa handphone, semuanya bawa handphone ya. Nah, untuk fasilitas-fasilitas itu semua kalian sudah bawa. Iya, sebelumnya apa sih yang mau kita pelajari di materi ini? Ya, pasti ada setiap materi itu ada tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama kita diajak memahami dulu. Apa sih yang harus saya pahami? Tentunya tentang materi kita. Saya tadi sebutkan apa? Gereja menjadi saksi Kristus. Oke, yang kedua kamu bisa menganalisanya dengan menyatakan pendapat lewat perikop kitab suci dan yang ketiga itu ya. Oke, berikutnya setelah tujuan pembelajaran apa sih yang mau dicapai? Artinya kita itu actionnya supaya bisa apa? Ya, berarti ada yang kalau di sini ada yang tahu nggak KKTP itu apa? Tidak tahu.
Ya, itu adalah kompetensi kemampuan apa yang harus kalian capai. Oke, yang pertama itu kalian pasti bisa menyebutkan bentuk-bentuk untuk kegiatan martiria itu apa, terus apa artinya, menentukan hambatan dan yang lainnya. Oke. Nah, tak lupa ingat, setiap ada materi itu pasti ada yang namanya penilaian. Oke, saya mengambil ada 3 bentuk penilaian, yaitu di mana asesmen formatif. P3 itu aja proyek pelajar, bukan proyek ya, profil pelajar Pancasilanya. Ya, saya nanti ngambil gotong royong dan ada tes akhir. Nah, tes akhir ini nanti mandiri. Bagaimana kalian mengetahui seberapa paham sih saya untuk apa yang saya pelajari hari ini. Oke, untuk metodenya, adakah yang pernah mendengar metode PBL? Oke, ya. PBL itu adalah problem based learning. Kita diajak untuk belajar dengan menghadirkan suatu permasalahan kontekstual. Ya, nanti kita lihat dalam video permasalahan yang seperti apa. Kita tarik apakah di Bali atau di sekitaran kalian ini, di tetangga kalian itu ada. Ya, aman kan? Ya, nah ini adalah proses-prosesnya. Yang pertama kita berorientasi pada masalah. Nanti masalahnya lewat video. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kalian sudah baca di Canva yang pernah saya kirimkan ke kamu, ya. Tuh, sorry, di sini ada orientasi pada masalah. Terus nanti saya akan ngajak kalian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kalian nanti dalam kelompok, baru membimbing penyelidikan di dalam kelompok dan diskusi, mengembangkan dan menyajikan hasil dalam bentuk presentasi nanti di depan, dan menganalisis dan evaluasi proses pemecah masalah itu sendiri. Nah, sebelumnya, oke, ada yang bisa baca? Pasti bisa baca. Yang pertama, ada berapa peran karya pastoral gereja? 5. Ada 5. Yakin 5? Yakin. Yakin 5. Oke, Mario 1. Liturgia. Oke, apa aja kegiatan liturgia? Berdoa. Asik, berdoa ya. Oke, ada lagi? Saya Bu, Kirikma. Oke, apa ini tuh Kerima? Ngajarin agama juga bisa sebutkan saya. Kayak saya dong ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kalian yang semua. Jadi ada berapa tadi kegiatan-kegiatan peran pastoral gereja, ada berapa? Wih, hebat. Ada 5. Apa saja? Liturgi. Satu ada litur. 2. Kerima. 3. Koinonia. Koino. Iya. 4. Diakonia. Ke 5. Matia. Iya. Nah, yang ini kita sudah pelajari. Oke? Sekarang kita akan pelajari tentang Oke. Gereja yang menjadi saksi. Nah, mari kita coba menyaksikan sebuah video yang dimana di sini akan menjadi dasar dari masalah yang akan kita bahas. Oke? Nah, keributan terjadi saat warga Kampung Pontol, Kelurahan Babakan, Kecamatan Seputar Selatan, membubarkan langsung. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. ya, itu video dari yang akan kita bahas untuk dasar permasalahan materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu, mendalami sebuah video, saya mau memberikan kalian kerjakan di dalam kelompok ya. Ini tentang bagaimana kalian memahami video tersebut. Nah, di sini saya membagikan LKPD kepada kalian dan mungkin ada kelompok yang mau mengerjakan tidak secara manual. Jadi saya persilakan kalian itu untuk mengerjakan lewat link Google Drive yang sudah saya berikan. Google Form, sorry ya. Google Form, bukan link Google Drive. Saya berikan kebebasan kepada kamu mau yang mana? Saya mau mengerjakan secara manual atau saya mau mengerjakan secara link. Oke? Linknya itu si Bu sudah share apa belum ya? Belum. Oke, belum saya share. Nah,
Oke, saya sudah share apa belum linknya? Hai Mario Cinta, dengarkan saya. Oke, saya sudah share ya? Sudah, oke. Jadi siapa nih, kelompok mana yang mau mengerjakan secara manual dan kelompok mana yang mau mengerjakan secara link? Oke, selesai? Selesai? Oke. Dari apa yang sudah kalian dapat, coba kalian sebutkan apa yang menjadi akar masalah. Kelompok Gerald mungkin, apa yang menjadi akar permasalahan? Apa kira-kira? Menurut saya intoleransi. Oke, intoleransi. Kelompok yang lain? Sama? Ya. Adakah kalian mungkin rasisme atau apa ya? Itu Diskriminasi agama. Diskriminasi agama. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang, ya ada banyak pasal yang di situ dilanggar. Betul. Nah, mari kita mencoba untuk melihat video di depan. Ini mengenai salah satu aktor pemain dari film The Passion of the Christ. Untuk memerankan sosok Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Christ. Selama proses pembuatan film itu banyak hal yang dialami oleh Kim. Berikut adalah penuturannya. Sebagai manusia biasa. Oke, tadi kita setelah mendalami video dari salah satu aktor pemeran The Passion of the Christ, kita mau melihat mengenai kitab suci. Apa yang ingin dikatakan kitab suci dalam gereja yang menjadi saksi? Siapa yang baca? Siapa yang baca? Oke, saya minta tolong Yolan untuk baca ya. Ya. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai 60. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ya, dari kitab suci yang tadi yang sudah kalian baca, ini selaras dengan bagaimana film yang akan kita tonton sekarang. Ini mengenai martir pertama dalam gereja Katolik. Siapa namanya? Santo Stefanus. Bukan, ini kan Stephen ya. Kalau itu Stefanus, tapi mengambil inspirasi dari nama untuk diteladani melalui Santo Stefanus. Nah, ini adalah martir kita. Kita mau coba melihat dia. Ada yang tahu matinya di mana dia? Dilempari batu. Dirajam ya, dilempari batu. Itu yang namanya dirajam, dilempari batu. Nah, coba kita lihat di sini. Lord Jesus, receive my spirit. Lord, lean up their child. Nah, dari video yang sudah kalian temukan tadi, kalian tonton tadi, dan kalian sudah membaca mengenai kisah dalam kitab suci, saya mau minta dan mengajak kalian untuk kita melakukan diskusi. Diskusi ini mengenai tema kita, yaitu kemartiran. Dan di sini bagaimana kalian bisa menghasilkan suatu ide-ide yang baru. Kira-kira dalam kemartiran menjadi saksi di dunia era modern seperti ini, saya harus melakukan apa? Temukanlah ide atau gagasannya. Yang nanti tidak paham boleh bertanya kepada ibu ya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Tadi saya memberikan waktu kepada kalian dan kalian sudah menyelesaikan semuanya. Oke, saya minta untuk yang presentasi dari kelompok saling tunjuk nih. Oke lah, kalau kayak gitu saya minta dari kelompok Stephen ya. Oke, selamat siang teman-temanku. Hari ini kami
Saya dengan Mario akan mempresentasikan tentang rumusan pesan teks Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai 60 dilanjutkan ke bab 8 ayat 1a. Nah, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai 60 sampai dilanjutkan ke bab 8 sampai ayat 1a. Itu berbicara tentang penolakan keras terhadap Injil. Nah, itu tadi presentasi ya dari kelompok 1 kah atau berapa? Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya Kak? Oke, boleh. Silakan. Mau nanya, menurut kalian, kalau misalnya kalian berada di situasi yang banyak banget dari agama lain yang ada di tengah-tengah kalian dan kalian tuh merupakan agama Katolik sendiri, kalian pernah nggak merasain penolakan? Dari pengalaman saya saat saya masih hidup, saya tidak merasakan penolakan. Soalnya ya namanya agama pastinya kita melakukan yang namanya toleransi. Jadi saya merasa bahwa penolakan dalam hidup saya tidak pernah. Oke, terima kasih. Oke, tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Oke. Nah, dari terima kasih kalian sudah presentasi semuanya tadi ya. Dari presentasi-presentasi yang telah kalian temukan dan kalian lakukan tadi, ada beberapa poin ya yang mungkin diterima oleh teman-teman kalian yang bagaimana kita untuk menganalisis dan mengevaluasi masalah. Dan sekarang saya mau kalian memberikan saran ya. Kira-kira sebagai orang Katolik, jika kita ditolak, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya minta tolong Nicole. Saran saya sih kita jangan takut menjadi orang Katolik, karena meskipun kita ini minoritas, kita tetap mengimani Tuhan Yesus Kristus yang peduli sama kita. Oke, baik, terima kasih untuk Nicole. Oke, jadi di sini ya teman-teman semuanya, anak-anakku yang terkasih, setelah kita bagaimana kita mendalami mengenai gereja yang menjadi saksi, ada beberapa hal yang ingin menjadi pokok-pokok penegasan dalam materi kita. Yang pertama, yang namanya kesaksian tidak harus dengan mulut. Oke, kita ngomong, tetapi usahakan apa yang A kita omongkan, yang A kita pikirkan, yang A juga kita lakukan. Contoh ya, terkadang kita di daerah minoritas, kita takut atau malu untuk melakukan tanda salib. Ya, pada saat makan kita ada di daerah minoritas, kita takut melakukan tanda salib. Salah satu yang simpel menunjukkan kita orang Katolik adalah tanda salib. Dimanapun kalian berada, tanda salib itu orang udah gak pernah ya kamu agama apa, meskipun salib itu besar-besar ada di kalungmu atau biasanya seperti itu ya. Nah, menjadi seorang saksi ya, itu kita kalau bisa menjadi kitab suci yang berjalan. Nah, kira-kira adakah pertanyaan yang belum kalian pahami? Saya Bu. Oke, silakan Sela. Oke, saya mau bertanya bagaimana kita menjadi kitab suci berjalan? Bagaimana kita menampakkan kitab suci yang berjalan? Memang kalau kita di daerah yang mayoritas dan kita minoritas, tidak terlihat gampang, tetapi saya yakin hal itu bisa dilakukan. Ya, kita anggap pegang 3 keutamaan dalam Katolik. Iman, harapan, dan cinta kasih. Bagaimana kita selalu mengimani Yesus? Ya, kita harus selalu percaya kepada Yesus di tengah maupun kebahagiaan, kesenangan kita, maupun bagaimana tentang penderitaan kita. Kita harus selalu beriman kepada Yesus. Bagaimana kita memiliki harapan-harapan bahwa esok itu akan selalu menjadi hal yang lebih baik. Dan bagaimana kita mencintai orang yang tidak hanya mencintai kita, tetapi lebih kepada mencintai atau mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau yang bahkan mengucilkan kita, sering ngebully kita, tetapi kita masih bisa memberikan cinta kasih kepada mereka. Susah, iya. Tapi saya yakin hal itu bisa dilakukan untuk orang anak yang Katolik. Ya, hal itu bisa dilakukan asal kalian tetap beriman kepada siapa? Yesus. Kita beriman kepada Allah kita. Oke? Nah, ada lagi pertanyaan?
Tidak. Maka kita yuk coba memberikan motivasi kepada diri kita sendiri yang sudah lelah ya dalam pelajaran hari ini. Bagaimana Vira sepertinya punya ide? G-O-O-D-J-O-B. Good job, good job, good job, good job, good job, asik, asik. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu. Tadi siapa yang pimpin doa? Nicole ya. Oke, Nicole boleh pimpin dalam doa. Pembina dan teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan